Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pembaharuan dalam fikih. Untuk materi pertama yaitu pembaharuan fikih. Para ulama fikih atau para pembaharu fikih telah mewacanakan untuk merestrukturisasi dan juga modernisasi. Latar belakang adanya wacana tersebut adalah dipengaruhi oleh kapasitas fikih dan segala macam produk pemikiran yang dalam fikih dianggap kurang mampu menjawab persoalan kekinian. Akibatnya muncul wacana pembaharuan fikih. Dalam pembaharuan juga tidak boleh diadakan sembarangan, harus dipetakan wilayah mana yang harus mengalami rekonstruksi dan mana yang tetap harus dipertahankan. Persoalan ibadah itu tidak mungkin diperbarui. Nah, sedangkan muamalah berpeluang diperbarui sesuai dengan tuntutan zaman. Pembaruan fikih harus mencakup 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu perubahan secara menyeluruh pada doktrin nilai-nilai yang terkandung dalam fikih yang tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman. Yang kedua adalah perubahan dalam penerapan. Yang ketiga, pembaruan metodologi. Selanjutnya, langkah-langkah pembaharuan fikih menurut Al-Qadri Azimi meliputi beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah menempatkan fikih secara proporsional, yang kedua, kontekstualisasi hasil ijtihad para ulama, yang ketiga, reaktualisasi dan reinterpretasi fikih dalam bentuk praktis. Yang keempat adalah mengkaji fikih dalam berbagai pendekatan dan disiplin ilmu. Dalam fikih terdapat pula metode-metode pembaruan ilmu fikih yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode salafi, yaitu kembali kepada fikih kaum salaf yakni pada sahabat dan tabi'in dan melepaskan diri dari fikih keempat mazhab. Di kalangan mereka memakai ijma al-sahabah atau kesepakatan para sahabat Nabi. Metode kedua yaitu metode intihai, yaitu menjatuhkan pilihan pada apa yang dirasa enak menurut keinginan pribadi dan hawa nafsu dengan memilih hukum-hukum tertentu dan mengabaikan sebagian yang lain sekehendak mereka. Metode yang ketiga yaitu metode udwani, yaitu memusuhi ketegasan fikih Islam secara keseluruhan dan mengabaikan warisan peninggalan fikih yang amat kuat dan telah diakui oleh tokoh ahli hukum di dunia kontemporer. Yang keempat yaitu metode takribi, yaitu mendekatkan fikih kepada hukum positif, seakan-akan hukum positif bersifat sakral dan tinggi, sementara fikih Islam bentuk dan objeknya berada di bawahnya. Kemudian yang metode kelima yaitu metode mutadil mutawasin atau wasati. Metode ini dapat diterima secara syara maupun akal karena yang pertama, ia menjaga segala yang sudah tetap dalam syariah. Yang kedua, ia memperhatikan tuntutan-tuntutan perkembangan atas dasar maslahah mursalah. Dapatlah kita kemukakan bahwa persoalan fikih kontemporer di masa yang akan datang lebih kompleks lagi dibandingkan yang kita hadapi hari ini. Hal tersebut disebabkan arus perkembangan zaman yang berdampak kepada semakin terungkapnya sebagai persoalan umat manusia, baik hubungan antara sesama maupun dengan kehidupan alam sekitarnya. Kompleksitas masalah tersebut tentunya akan membutuhkan pemecahan masalah berdasarkan nilai-nilai agama. Disinilah letak betapa pentingnya rumusan ideal moral maupun formal dari fikih kontemporer tersebut yang tidak lain bertujuan untuk menjaga keutuhan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kealaman, terutama yang menyangkut dengan aspek lahiriah kehidupan manusia di dunia ini. A. Fase pertumbuhan 610 sampai 632 Masehi. Fase ini terjadi pada masa Nabi yang dimulai sejak Nabi diangkat menjadi Rasul sampai tahun wafatnya. Masa ini dibagi dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah merupakan masa pembentukan fondasi
ketauhidan Islam. Ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat akidah. Berbeda dengan masa Madinah, di mana ayat tentang hukum dan perintah dan peran sosial mendominasi. Ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan kurang lebih selama 23 tahun pada umumnya diturunkan untuk hal-hal sebagai berikut. 1. Sebagai pemecah masalah yang dihadapi oleh Rasulullah dan umatnya di masanya. 2. Berkaitan dengan peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi selama era kenabian. Sumber-sumber hukum pada masa ini hanyalah wahyu. Baik Al-Quran maupun Sunnah, Rasul melakukan ijtihad ketika muncul persoalan wahyu belum turun. Hasil ijtihad disebut dengan sunnah atau hadis. Sunnah yang dimaksud berasal dari penjelasan Rasul tentang maksud dan ayat Al-Quran yang berupa perbuatan untuk mempertahankan ibadah tertentu. Seperti dalam tata cara ibadah, contoh aturan dari Rasul yang dikoreksi oleh wahyu adalah masalah tarian dan cara zihar. B. Fase perkembangan 632 Masehi sampai 661 Masehi. Fase ini disebut juga fase sahabat dan juga dikenal dengan masa persiapan atau pembentukan fikih. Masa ini juga disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini frekuensi ijtihad semakin bertambah. Hal ini disebabkan munculnya permasalahan yang menentukan adanya kepastian hukum. Para sahabat menjadikan Rasul sebagai model ide bagi segala persoalan. Sunnah Rasul dijadikan sebagai pengaruh umat sekaligus landasan bagi penerapan hukum. Ijtihad pada masa sahabat menunjukkan ketafsilan yang tinggal dalam menstabilkan hukum. Ciri khas yang menonjol dalam perkembangan fikih: 1. Bersifat realistis, 2. Bersifat terbuka, 3. Mengedepankan musyawarah atau ijma, 4. Bersifat kreatif, 5. Khalifah sentralis. Yang C. Fase formulasi dan sistematis 661. Memasuki poin B, yaitu perkembangan fikih saat ini. Perkembangan fikih saat ini dituntut oleh kemajuan zaman yang berkembang. Artinya, umat Islam dituntut bisa membuat fikih itu praktis dan dinamis, dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Namun, isi dan coraknya harus dikemas secara modern. Kemajuan zaman membuat fikih harus menampung semua perubahan. Pada zaman sekarang ini juga fikih harus diformat baru dalam setiap berbagai bidang. Seperti dalam bidang ekonomi yang berkonsep sistem murabahah. Selain itu, cara menghadapi perkembangan fikih di masa mendatang yaitu menggunakan pendekatan dirasah wadkah dan dirasah tarikiyah. Dengan mengkombinasikan dua pendekatan tersebut dapat menjadikan perubahan dinamika perkembangan dan perubahan sosial masyarakat secara umum. Reformasi tersebut berpijak pada hukum nas. Pada pembaruan hukum ini mengembalikan pada muatan prinsip dan asas-asas hukum, tetapi tidak merombak atau menghancurkan sendi-sendi hukumnya. Selanjutnya yaitu poin C, tantangan untuk fikih masa depan. Beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk fikih mendatang adalah bahwa kenyataan munculnya gerakan-gerakan pembaruan, khususnya di bidang fikih, telah membuka jalan bagi perkembangan modern. Fikih yang berkembang pada periode pertengahan yang merupakan hasil ijtihad sudah tidak lagi dijadikan sebagai rujukan dalam mencari hukum, serta pengaruh barat bagi kebangkitan kembalian kesadaran Islam juga tidak dapat kita elak.